dilarang memberi upah di bawah upah minimum provinsi terhadap pekerja. Yeah. Dan itu ada ketentuan pidananya, baik pidana kurungan maupun pidana denda terhadap subjek pelaku atau yang mengeluarkan kebijakan. Artinya dalam kebijakan atau SK ini bisa saja nanti diproses ini pemerintah daerah ini, apabila ini dijadikan kebijakan di tengah pandemi ini. Sebagaimana kita ketahui ya, bahwa melalui diktum ya SK dari Bupati kemarin ya Kabupaten Manggarai Barat dalam efisiensi dan menjaga stabilitas begitu ya APBD di Kabupaten Manggarai Barat ini, sehingga itu dinilai terjadi defisit begitu ya. Ancaman defisit inilah sehingga pemerintah mereka mengeluarkan diktum melalui surat keputusan dari Bupati. Dengan demikian adanya pemotongan itu jumlah atau nominal dari gaji tenaga kontrak begitu ya, yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini dari 1.950.000 ya menjadi 1 juta. Nah, pengamatan dari Abang Rafael selaku Ketua Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia untuk DPC Labuan Bajo, apa yang Abang bisa amati dari case ini? Di dalam objek atau subjek daripada pemberi kerja itu secara hukum ketenagakerjaan Undang-Undang 13 2003 bahwa memang benar bahwa subjek pemberi kerja itu adalah perusahaan persero, perusahaan BUMN, perusahaan BUMD atau badan usaha milik daerah, perusahaan korporasi orang per orang, dan juga badan hukum. Jadi badan hukum di sini adalah termasuk badan hukum publik. Karena ada 2 badan hukum private dengan badan hukum publik, yaitu pemerintah dan swasta. Nah, di dalam berbicara terkait dengan ketenagakerjaan, tentu yang menjadi instrumen hukumnya adalah Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian undang-undang terbarunya adalah Omnibus Law yang masih pro kontra di negara ini. Jadi kita ambil yang lama saja, Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan di Indonesia, bahwa subjek pemberi kerja itu juga adalah lembaga publik, yaitu institusi pemerintahan. Oleh karena itu, institusi pemerintahan ini juga merupakan subjek gugatan hukum, baik pidana maupun perdata. Ya. Karena apa? Jadi melalui SK Bupati, kemudian kontrak daerah atau tenaga kontrak daerah ini diangkat sebanyak kurang lebih 2.000 lebih orang. Nah, jadi penjelasan secara Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa pekerja itu juga adalah termasuk orang-orang atau para pegawai yang digaji menggunakan upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten kota, atau upah sektoral. Nah, oleh karena itu, selama ini pemerintah daerah ini memberikan SK di lembaga publiknya, di perusahaan swasta namanya adalah perjanjian kerja. Ada namanya PKWT, ada namanya PKWTT, perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Tapi di lembaga publik namanya SK. SK ini dikasih oleh seorang manajer yang disebut dengan Pak Bupati, atau yang disebut dengan SEO, Chief Executive Officer, seorang kepala daerah atau kepala pemerintahan. Nah, tentu menjadi landasan hukum daripada pemberi kerja ini adalah SK dari Bapak Bupati. Oleh karena itu, 2.000 TKD ini kemudian ditempatkan di masing-masing dinas, ya kan? Di masing ada yang di PKO, kemudian ada yang di pertanian. Ada yang di Pol PP, ada yang di Puskesmas, dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi dasar mereka bekerja itulah SK Bupati. Ya, SK yang Pak Lois baca seperti ini. Terkait dengan hal itu, bahwa 1 bulan terakhir ini, daerah ini kita digoncangi oleh berbagai isu-isu. Ya, 1 bulan lalu ada isu yang di blow up oleh Bapak Wakil Bupati, Pak Dr. Weng, yang mengatakan bahwa akan
merumahkan TKD atau tenaga kontrak daerah. Beberapa waktu berselang, sudah itu akan terjadi, muncul lagi isu baru mem-PHK-kan sebagian honor daerah ini atau tenaga kerja daerah. Nah, jadi isu itu selama 1 bulan ini menggelinding di jaringan media daring ya. Kita semua pasti pantau tentu suatu hal yang menurut saya sangat mengagetkan karena kemudian wacana itu kemudian dilegalisasi oleh seorang bupati atau kepala pemerintahan di daerah ini. Kemudian itu menjadi SK. Jadi SK itu adalah bentuk suatu legitimasi atau legalitas daripada mempekerjakan honor daerah ini atau tenaga kontrak daerah. Dan suatu hal yang menurut saya ya sangat mengejutkan bahwa Bapak Bupati mengeluarkan SK ini yang bernomor ini dengan mencantumkan secara eksplisit bahwa pemotongan ini upah 50% ya dari upah minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur kurang lebih 1.950.000. Kemudian karena pandemi, alasannya adalah pandemi, kemudian itu dipotong 50% menjadi 1 juta dengan dibarengi dengan pengurangan jam kerja. Jadi jam kerja secara undang-undang itu adalah 6-8 jam kerja. Kemudian di dalam SK ini kurang-kurangi jam kerjanya menjadi 4 jam. Jadi alasannya adalah pembayaran upah itu berdasarkan jam kerja. Tentu ini adalah alasan dari seorang pengambil keputusan, pemangku kebijakan di daerah ini. Kalau merujuk pada surat keputusan ini atau keputusan Bupati Manggarai Barat ini, di sini kan ada poin mengingatnya. Ada undang-undang yang mencantumkan di sini, Undang-Undang 8 2003 tentang pembentukan Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian di poin menimbang lainnya ada Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kemudian ada Peraturan Pemerintah 11 2017 tentang manajemen kepegawaian. Ada Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan lain sebagainya. Artinya bahwa rujukan hukum tertinggi daripada SK ini adalah aturan-aturan ini. Tentu kita ketahui bahwa kalau rujukan hukum dari peraturan itu adalah di poin mengingat adalah aturan-aturan tertinggi atau lex superior atau lex speciale, maka keputusan yang lebih rendah atau yang disebut dengan lex inferior harus didiskusikan ke atas karena rujukannya adalah undang-undang ke atas. Sekarang apakah Bapak Bupati bersama dengan jajaran OPD, Organisasi Perangkat Daerah, sudah melakukan komunikasi dalam hubungan pemerintahan dengan provinsi dan pusat terkait SK ini? Atau ini merupakan SK yang sangat otonom dibuat oleh daerah ini tanpa sepengetahuan gubernur sebagai tugas pembantuan presiden dan juga Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta sebagai pejabat negara di tingkat pusat. Karena secara nasional belum ada keputusan dalam bentuk dokumen hukum dari presiden terkait pemberlakuan pemotongan gaji untuk honor daerah. Ya, jadi saya baca artikel online atau media online belum ada di mana-mana. Jadi baru terjadi di Manggarai Barat oleh Bupati Bapak Edi dengan Bapak Weng. Nah, tentu ini menjadi suatu pertanyaan adalah apa yang menjadi presiden atau apa yang menjadi history atau success story daripada kebijakan semacam ini di daerah mana ya pernah dibuatnya, atau misalnya ada yang menggugat keputusan itu, tentu ada keputusan hakimnya, jurisprudensi yang menjadi rujukan hukum, kemudian dan aturan-aturan lainnya. Nah, tentu hal ini yang menjadi pertanyaan Pak Lois. Jadi terkait dengan bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dan Manggarai Barat bagian daripada negara kesatuan itu, apakah keputusan semacam ini sudah melakukan komunikasi hubungan antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait masalah-masalah pemotongan upah seperti ini? Karena
ini bukan hanya berbicara berkenaan dengan Kabupaten Manggarai Barat semata, tapi ini berbicara tentang konstitusi, ini berbicara tentang HAM, ini berbicara terkait dengan masalah hak asasi manusia di bidang ekonomi, human rights, in ECOSOC. Sehingga pemotongan gaji berdasarkan pemotongan upah minimum provinsi berdasarkan undang-undang dilarang memberi upah di bawah upah minimum provinsi terhadap pekerja. Dan itu ada ketentuan pidananya, baik pidana kurungan maupun pidana denda terhadap subjek pelaku atau yang mengeluarkan kebijakan. Artinya dalam kebijakan atau SK ini bisa saja nanti diproses ini pemerintah daerah ini, apabila ini dijadikan kebijakan di tengah pandemi ini, Pak Ketua. Ya, artinya bisa diproses hukum. Mengapa? Karena berbicara terkait dengan kontrak daerah, ya honor daerah, kita tidak peduli kapan dia masuknya atau melalui apa dia masuknya. Sebelum kita lanjut ya, kita sapa sahabat mau berbicara yang sudah bergabung bersama kita ya. Sudah ada 45 orang yang menyaksikan live talk kita, Abang Rafael ya, Ketua Federasi Buruh. Kita sebelum lanjut ya ke segmen berikutnya, kita sapa sahabat mau berbicara yang sudah berada bersama kita ya. Yang pertama ini sahabat mau berbicara, the first man who join us, Bang Rahmadi. Malam Bang Lois dan Bang Ketua Buruh. Ya, ini Abang Rafael ya, Bang Rafael Trivela, Pak Ketua Buruh ini. Salam sehat katanya ya, kita ucapkan salam sehat juga untuk Abang Rahmadi ya. Disampaikan apakah SK Bupati itu bersifat sementara selama wabah ataukah selamanya? Jika selamanya, apakah tidak bertentangan dengan UMR NTT? Kita orang Mabar malu kalah sama kabupaten lain. Sementara PAD Manggarai Barat lebih tinggi dibandingkan daerah lain di NTT katanya ya. Oke, akan dijawab ini nanti atau mungkin Abang Ketua Federasi Buruh mau menjawab pertanyaan dari Bung Rahmadi. Bung Rahmadi, tentu kalau berbicara tentang aspek legal, bukan berbicara aspek SK atau pandemi COVID-19, tapi kalau berbicara tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahwa SK ini sudah memberikan upah yang di bawah upah minimum provinsi. Ketika kemudian pandemi ini kemudian berkepanjangan, dan kalau alasan dari kemudian pemerintah mengatakan tidak ada uang, kemudian bagaimana skema selanjutnya, skema kebijakan selanjutnya? Apakah semua pegawai honor yang atau TKD yang tidak bisa diberikan upah kemudian diberhentikan semua, atau kemudian pemerintah daerah ini membuat kebijakan untuk mengadu ke pemerintah pusat agar melakukan intervensi kebijakan? Nah, tentu terkait dengan pertanyaan itu, inilah posisi yang sangat menurut saya itu kebijakan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ini belum membuat semacam suatu kajian yang sangat komprehensif, kebijakan yang kajian yang holistik terkait dengan anggaran Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang keuangan daerah. Oke. Jadi di Undang-Undang 33 2004 atau 2014 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dijelaskan memang bahwa APBD itu DAK atau dana alokasi khusus dengan DAU itu atau dana alokasi umum bersumber dari APBN. Kemudian di pasal selanjutnya saya baca itu bahwa ada sumber-sumber penerimaan daerah itu untuk menambah keuangan daerah itu yang kemudian bersumber dari pajak dan retribusi. Ada namanya pajak kendaraan bermotor, ada pajak galian C, ya galian pasir, kemudian gali sumur, biaya kepemilikan atas tanah gitu kan, BPHTB, ya kan, dan lain-lain sumber itu dengan tax service hotel restoran. Kemudian ada sharing retribusi di Taman Nasional Komodo antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, objek-objek retribusi di
di objek wisata dan kemudian pajak parkir dan lain sebagainya. Tentu ini yang menjadi sumber pendapatan daerah atau yang disebut dengan PAD Oke. di dalam Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang keuangan daerah. Ya. Nah, mungkin logika daerah ini, logik dari belakang kebijakan ini bahwa dengan adanya pandemi tidak ada produksi, tidak ada supply, tidak ada demand, sehingga menyebabkan terhentinya pasar atau terhentinya permintaan penawaran sehingga uang tidak beredar. Sehingga ekonomi pemungutan pajak pun tidak berjalan. Sehingga tidak ada kas atau tidak ada pemasukan di daerah yang menyebabkan pada akhirnya TKD ini tidak bisa diberikan upah sesuai dengan UMP. Tetapi begini, menurut hemat saya, jadi daerah ini tidak berdiri sendiri. Daerah ini adalah satu kesatuan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi yang merupakan tugas pembantuan dari presiden yang disebut dengan daerah dekonsentrasi. Kemudian ada kabupaten yang disebut dengan desentralisasi atau otonomi daerah. Jadi tetap ada satu kesatuan di dalam komunikasi politik, di dalam komunikasi pemerintahan. Ya. Baik dalam aspek makro maupun aspek mikro. Baik dalam hal kecil maupun dalam hal besar. Terkait dengan masalah keuangan. Terkait dengan masalah investasi dan lain sebagainya. Terkait dengan masalah perubahan manajemen tata kelola pemerintah daerah, kemudian kepegawaian dan lain sebagainya, tetap merupakan urusan bersama atau konkuren. Nah, oleh karena itu terkait dengan kebijakan-kebijakan semacam ini, ya, jadi saya belum dapat info humas atau humas daerah ini bahwa bupati dengan jajaran OPD ini sudah melakukan komunikasi politik atau pendekatan komunikasi pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan masalah pemotongan upah tersebut. Jadi saya membaca bahwa kajiannya itu sangat singkat. Ya, jadi wacana selama beberapa minggu terakhir, kemudian wacana-wacana itu berubah menjadi SK yang Sekarang sudah beredar lah ya. Sekarang sudah beredar, yaitu pemotongan gaji. Justru wacana yang awalnya dirumahkan tidak jadi dirumahkan. Tidak jadi, oke. Jadi wacana yang kemudian di PHK tidak jadi. Betul. Kemudian mungkin ya logika mereka win-win solutionnya adalah pemotongan upah. Iya. Tapi menurut saya pemotongan upah ini kemudian juga tidak memiliki preseden. Oke. Ya, jadi tidak memiliki preseden di kabupaten-kabupaten Lain di masa pandemi mungkin. di masa ya? pandemi. Oke, Jadi baik. Ya. itu hanya berlaku di kota super premium ini. Labuan Bajo ya, di Manggarai Barat. Ya, yang katanya jadi pemerintahnya juga adalah sangat sangat out of the box. Ya, sangat kerja keras. Tetapi yang saya lihat out of the box-nya ya jadinya ya jadi gaji TKD-nya yang dipotong ya. Jadi saya tidak tahu apakah itu masuk dalam kategori out of the box. apa on the box.